Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fattaqullaha mastata'tum. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tajaluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah fatahsyuruna biha bi'ibadika sholihin bi sa'adati wal karamah di dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anak sekalian, santriwan, santriwati, pesantren Unggul Salsabila Zainiyah dan seluruh kaum muslimin yang kebetulan menyaksikan siaran ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kenikmatan besar bahwa pada saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah, penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan dan syafaat untuk terhindar dari siksa api neraka. Hadirin yang berbahagia, anak-anak sekalian, santriwan santriwati pesantren Unggul Salsabila Zainiyah, satu ayat yang sangat sering kita dengar seperti yang tadi saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepada kalian semuanya untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada mereka sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah tujuan akhir dari diperintahkannya puasa. Oleh karena itu, satu hal yang perlu kita evaluasi pada ibadah puasa kali ini, benarkah puasa kita dilandasi dengan niatan untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sangat kecil. Kadang-kadang mungkin ada anak-anak, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan puasa mungkin karena baju baru, mungkin karena rame-rame Idul Fitri, atau mungkin karena ada imbalan-imbalan yang lain. Dan kita sebagai manusia dewasa terkadang juga melaksanakan kewajiban puasa hanya sebatas melaksanakan kewajiban, tanpa ada keinginan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak sekali orientasi, pelaksanaan, rutinitas, kegiatan yang ternyata tidak mengarah kepada peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin persoalannya adalah kita masih belum bisa betul-betul memahami apa yang dimaksud dengan takwa. Baik, anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan bertakwa. Jadi apa hubungannya antara puasa dan takwa? Jadi puasa itu seperti sebuah training, pelatihan atau pendidikan yang kemudian akhirnya nanti akan mendapatkan sertifikat atau ijazah. Atau mungkin kalau dibuat deskripsi atau permisalan, analogi ya, seperti seorang karyawan
yang kemudian mendapatkan tugas dari seorang bosnya untuk belajar nyupir, mengendarai mobil. Lalu kemudian diperintahkan untuk membawa mobil itu, mobilnya mobil mewah nih, mobil mewah. Kemudian diperintahkan untuk membawa mobil mewah sambil memuat barang yang sangat berharga. Lalu kemudian diberikan pesan-pesan, kamu harus ingat ini adalah barang mobil yang sangat mewah, mahal, membawa barang yang berharga, harus sampai kepada tujuan. Mobil tidak boleh rusak, kamu tidak boleh mampir sana sini. Kamu harus selalu menyiapkan diri untuk terhindar dari segala macam mara bahaya yang ada di perjalanan. Maka dalam hal ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takwa itu, bagaimana kita menjadikan Allah, pertama ayyuta'a fala yu'so. Kemudian yang kedua ayyudhkara fala yunsa. Dan yang ketiga ayyushkara fala yukfa. Jadi apa maksudnya? Seperti tadi dimisalkan, dengan seorang karyawan yang ditugasi untuk membawa mobil itu, maka amanat sang bos adalah ayyuta'a wala yu'so. Tidak boleh ayyuta'a, Allah harus betul-betul ditaati, wala yu'so, dan tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang sopir tadi ketika diperintahkan untuk membawa barang ke sana itu, dia harus betul-betul mentaati tadi perintahnya, jaga mobilnya dengan baik karena mau ini mobil mewah, lalu kemudian antarkan barangnya sampai kepada tujuan. Ayyudhkara wala yunsa, harus selalu ingat bahwa ini adalah mobil mewah, dibawa di dalamnya ada barang yang mewah. Wala yunsa, nggak boleh lupa. Wa ayyushkara wala yukfar, harus disyukuri bahwa kamu punya status sebagai karyawan, digaji, diberikan fasilitas, sekarang diberikan kepercayaan untuk membawa mobil yang sangat mewah, harus disyukuri. Wala yukfar, jangan kufur. Jangan sampai misalnya mobil mewah, bawaan mahal, karena mobil mewah mampir dulu ke cewek punya kamu di perjalanan misalnya, atau karena kegoda yang lain, nonton sepak bola dulu karena ada di pinggir jalan sedang pertandingan sepak bola misalnya. Nah, itu betul. Kita dalam pelaksanaan puasa juga harus begitu, fokus kepada tujuan. Untuk apa? Mencapai kepada ketakwaan. Hindari maksiat, jauhi perilaku yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Sebagaimana perintah bos tadi terhadap supir, ayyuta'a wala yunsa, ayyudhkara fala yunsa, nggak boleh lupa bahwa kita ini sedang berpuasa sekarang. Ketika ada orang yang mengajak untuk berwasiat, katakan ana shaim. Ketika ada orang yang mengajak untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, katakan ana shaim. Selalu ingat kepada Allah bahwa kita sedang melaksanakan kewajiban. Tidak boleh meleng sedikit pun. Harus betul-betul mentaati aturan lalu lintas. Dan sebenarnya ketika perjalanan datar kita harus pakai gigi berapa, ketika naik harus pakai gigi berapa, ketika turun harus pakai gigi berapa, ketika ada gajrugan seperti apa. Kita juga begitu. Ketika menghadapi emosi, bagaimana kita menghadapi emosi. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, bagaimana kita menghadapi kesulitan hidup. Itu kita ajari ketika kita sedang berpuasa sekarang. Sebagaimana seorang supir mendapatkan amanat dari bosnya, kita sekarang sebagai umat muslim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili mengatakan, wa alla yu'so walau tarfata ainin, tidak boleh bermaksiat kepada Allah walaupun hanya sekejap mata. Jadi sopir yang membawa mobil itu nggak boleh meleng sama sekali. Sekali meleng nabrak dia, sekali meleng tergelincir dia. Apa memang sebegitu ketat? Oh iya. Tetapi ingat,
Firman Allah dalam ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Tapi semampu kalian bukan semau-maunya ya. Misalnya, ya kita dalam perjalanan nanti membawa mobil itu lapar, ya bolehlah apa? Untuk makan dulu misalnya. Ketika capek, terlalu kelelahan, bolehlah istirahat dulu misalnya. Itu kebutuhan. Mastata'tum, tidak boleh dipaksakan. Demikian juga ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa untuk mendapatkan ketakwaan itu. Jadi ketika kita sakit, maka Allah bolehkan untuk mengganti puasa itu di masa yang di waktu yang fi ayamin ukhra, boleh digantikan. Nah, oleh karena itu melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita mampu, diusahakan sesuai dengan apa yang kita bisa. Bahkan kenapa dalam hadis yang lain Allah katakan as-saumu li wa ana ajzi bihi, soal puasa itu buat aku dan aku yang akan memberi pahalanya langsung. Itu sama seperti bos tadi mengatakan, ini bawa mobil, ini buatannya sampai kepada tujuan, kalau kamu sukses menjalankan tugas ini, kalau perlu mobilnya ini saya kasih. Allah tuh begitu, ketika kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik, derajat takwa itulah yang kemudian akan kita peroleh, sehingga kemudian Allah akan memberikan pahala apa yang terbaik dari Allah untuk kita. Seperti seorang bos yang kemudian diberikan kepercayaan membawa barang yang mahal, berharga, di atas kendaraan yang mewah, yang karena kesuksesan dia menjalankan tugasnya itu, akhirnya mobilnya juga dikasih kepada dia. Seperti itulah Allah memberikan pahala kepada orang yang menjalankan ibadah puasa, memberikan derajat ketakwaan dengan pahala yang demikian besar sekehendak Allah tanpa ada ukuran. Begitu besar. Coba kalau dihitung misalnya dari gaji karyawan berapa, tapi dengan dikasih mobil harganya yang mahal, maka dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Seperti itulah pahala puasa yang akan diperoleh oleh seseorang yang menjalankan ibadah puasa dengan betul-betul menjalankan semua syarat, rukun dan ibadah-ibadah yang ada di dalamnya dan melaksanakan amal-amalan sunnah yang lainnya. Demikian anak sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Mohon maaf jika ada kesalahan dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.